Yang pertama yaitu pengertian pameran. Di buku sudah dijelaskan pengertian pameran menurut beberapa ahli ya, tetapi di sini kami hanya mengambil menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia tahun 1990. Pameran merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk, karya, atau gagasan kepada halayak ramai. Lalu yang kedua adalah tujuan pameran. Tujuan pameran yang pertama yaitu memperkenalkan produk kepada halayak ramai agar mereka tertarik untuk mengkonsumsinya. Yang kedua yaitu untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat atau untuk mengajarkan sesuatu pelajaran kepada peserta didik. Contohnya yaitu memperkenalkan pedoman umum gizi seimbang kepada anak-anak SD atau sekolah dasar. Yang ketiga yaitu memperkenalkan karya-karya estetika kepada pengunjung untuk dinilai, dikagumi, dan dicela. Melalui pameran ini, pengunjung dapat mengenal, menikmati, dan menilai karya-karya yang dipamerkan sehingga melahirkan perasaan puas, perasaan kecewa, atau tidak menimbulkan perasaan apa-apa. Hal ini penting untuk pedoman membuat karya berikutnya. Lalu yang ketiga ada pentingnya pameran. Mengapa sih pameran itu penting? Nah, pameran penting karena pameran merupakan sarana yang efektif untuk penerapan dan pendidikan. Karena orang dapat melihat benda-benda dalam bentuk yang sebenarnya, baik dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak. Yang selanjutnya ada tingkatan pameran. Nah, jika ditinjau dari sudut tingkatan, pameran ini terdiri atas 3 tingkatan, yaitu lokal, nasional, dan internasional. Nah, yang pertama adalah lokal. Merupakan objek dan benda-benda hanya mengenal keadaan lokal saja. Misalnya kondisi di Kota Malang. Yang kedua yaitu nasional. Merupakan objek dan bahan-bahannya bersifat nasional. Misalnya kondisi di Indonesia. Yang ketiga yaitu ada internasional. Merupakan objek dan bahan-bahannya bersifat internasional dan pesertanya dari berbagai negara. Misalnya, pameran alat-alat kesehatan yang canggih dari berbagai negara di dunia. Jadi, pameran ini mempunyai 3 tingkatan. Selanjutnya ada jenis pameran. Ditinjau dari sudut jenisnya, jenis pameran itu terdiri atas 2 bagian, yaitu horizontal dan vertikal. Untuk jenis pameran horizontal, yaitu jenis pameran yang memperkenalkan segala macam bahan dan objek dari berbagai bidang. Contohnya, yaitu pameran nasional seperti Jakarta Fair dan pameran pembangunan. Dan yang kedua ada jenis pameran vertikal, yang mana jenis pameran ini itu memamerkan bahan-bahan dari objek yang terbatas pada satu bidang, yaitu satu bidang saja. Contohnya seperti pameran gizi, kesehatan, dan pertanian. Selanjutnya ada syarat pameran. Pameran yang baik itu harus memenuhi berbagai syarat, antara lain yang pertama, pameran harus memberikan gambaran yang benar, jelas, dan teliti. Benar itu artinya menggambarkan benda yang sebenarnya termasuk benar dalam proses-prosesnya. Jelas itu mengandung makna, tidak menimbulkan interpretasi yang keliru. Kemudian teliti itu menggambarkan, dapat menjelaskan proses dengan benar dan menjelaskan secara detail. Yang kedua, berdasarkan atas fakta. Fakta di sini itu dapat berupa foto-foto, benda asli, grafik, dan lain-lain. Yang ketiga, harus ada kesatuan tema. Kesatuan tema itu maksudnya antara tema, tujuan, dan materi atau bahan yang disajikan harus saling terkait satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat, mempunyai daya tarik. Daya tarik di sini itu dapat dilihat dari teknik penyajian, jenis bahan, warna-warni, alur pameran, dan pencahayaan serta adanya gerakan-gerakan tertentu. Kemudian yang terakhir,
diselenggarakan di tempat yang strategis, yang mudah dilihat dan dikunjungi. Strategis itu artinya mudah dijangkau oleh kendaraan umum dan mencari tempat pameran yang tidak sulit. Kemudian ada manfaat pameran. Beberapa manfaat pameran ditinjau dari sudut pandang dagang, pendidikan, dan estetika, antara lain yaitu: yang pertama, menumbuhkan dan mendorong inisiatif, daya kreasi, inovasi, maupun penemuan baru di segala bidang. Kemudian, menunjang perkembangan sektor pembangunan di segala bidang. Lalu, sebagai sumber informasi untuk semua pihak. Yang keempat, ada publisitas dalam menumbuhkan popularitas, prestis, dan reputasi. Lalu, mendorong kenaikan produksi dan memperluas pemasaran. Kemudian, melatih peserta didik untuk bermasyarakat dan bekerja sama. Melatih peserta didik untuk menghargai karya orang lain. Memberi kesempatan peserta didik untuk mempelajari satu pokok bahasan secara tuntas. Kemudian, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkarya. Lalu, kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap karya yang dipamerkan, dan yang terakhir sebagai sarana apresiasi dan penghargaan. Persiapan pameran. Persiapan pameran terdiri atas ide, tujuan, tema, alat dan bahan, tempat, waktu, tenaga pelaksana, dan anggaran. Untuk ide tersendiri yaitu harus dimatangkan dengan membentuk kelompok kerja atau panitia pameran. Kemudian tujuan. Tujuan pameran harus ditentukan dengan jelas dan detail. Lalu ada tema. Tema itu ditentukan semenarik mungkin dan harus selaras dengan tujuan. Kemudian ada alat dan bahan. Dalam perancangan pameran perlu dipersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian ada tempat. Tempat pelaksanaan pameran harus strategis. Lalu ada waktu. Waktu penyelenggaraan pameran harus sesuai dengan waktu karena berhubungan dengan tema dan materi yang akan disajikan. Kemudian ada tenaga pelaksana. Pelaksanaan pameran melibatkan tenaga yang cukup banyak, terutama tenaga desain, seniman, penjaga stand, dan petugas pada saat pembukaan pameran. Yang berikutnya adalah anggaran. Rencanakan anggaran kebutuhan secara keseluruhan. Hal ini dapat diperinci sesuai dengan kebutuhan seksi-seksi yang ada dalam kepanitiaan. Kebutuhan anggaran juga mencakup mulai dari waktu persiapan hingga pembubaran panitia pameran. Nah, salah satu strategi dalam memenuhi kebutuhan anggaran suatu pameran atau suatu acara adalah dengan mencari sponsor. Dalam mencari sponsor harus hati-hati, yaitu ada etik, jangan mencari sponsor hanya karena uang saja. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah produk-produk sponsor tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmu gizi dan kesehatan. Yang terakhir adalah master plan atau rancangan keseluruhan. Dalam rangka penataan stand atau display harus dibuat rancangan secara keseluruhan. Penataan stand harus diatur secara seksama sehingga hubungan stand dengan stand yang lain ada kaitannya. Master plan ini harus ditetapkan dan diterapkan oleh panitia. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan pameran. Suatu tema yang baik belum tentu menjamin suatu pameran akan berhasil, dalam artian menarik pengunjung untuk melihat dan memperoleh manfaat dari pameran tersebut. Sehingga banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pameran. Antara lain yaitu yang pertama adalah hanya ada satu ide pokok dalam suatu pameran. Jadi dalam suatu pameran hendaknya ada satu ide pokok saja yang akan disajikan. Karena pameran yang menyajikan banyak ide pokok akan sia-sia dan membuang waktu. Kemudian yang kedua yaitu bahan display. Bahan display dapat dibuat berdasarkan rancangan yang telah disusun. Letakkan display pada tempat yang mudah dan sering dikunjungi oleh pengunjung. Kemudian, penempatan display pada tempat yang mudah dikunjungi akan mendorong keberhasilan suatu pameran. Kenapa? Karena apabila pengunjung ini dapat melihat display yang akan atau ingin disajikan dalam pameran tersebut, maka pengunjung juga akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak.
Yang selanjutnya yaitu penyajian. Penyajian pameran dapat dalam bentuk bermacam-macam, antara lain foto, contoh-contoh, grafik, stand-stand, atau model yang menggunakan berbagai alat peraga. Yang keempat yaitu pameran untuk dilihat, bukan untuk dibaca. Nah, dalam pameran ini akan lebih baik apabila pameran ini ditampilkan dalam bentuk gambar, sehingga pameran ini tidak menuntut pengunjung untuk membaca lebih lama. Nah, yang kelima yaitu buat label-label singkat dan jelas. Keterangan-keterangan dalam bentuk label harus singkat dan jelas, jangan menggunakan kalimat-kalimat panjang dan abstrak. Jadi, label hendaknya seragam dan mudah dibaca. Yang keenam yaitu gerakan akan menarik perhatian. Memamerkan sesuatu dalam pameran dapat disajikan statis atau static display, namun akan lebih menarik apabila disajikan dalam bentuk bergerak atau mobile display. Nah, contohnya yaitu penyajian model pembangkit listrik dengan turbin yang dapat bergerak dan lampu yang dapat menyala padam akan menarik perhatian pengunjung, daripada apabila model pembangkit listrik ini turbinnya tidak bergerak atau lampunya tidak dapat menyala padam. Namun perlu diingat bahwa terlalu banyak penyajian yang bergerak dapat mengurangi daya tarik. Yang ketujuh adalah penyinaran yang menarik. Penyinaran perlu diperhatikan agar materi pameran dapat dilihat secara jelas. Perlu penataan lampu yang membuat barang-barang yang ingin dipamerkan lebih menarik, sehingga pengunjung lebih tertarik untuk melihat barang-barang yang ingin dipamerkan. Yang kedelapan yaitu mempunyai public appeal. Setelah pameran tersebut selesai disusun, lihat pameran tersebut dan coba tempatkan diri Anda sebagai pengunjung yang tidak berkepentingan dengan pembuatan pameran tersebut. Tanyakan kepada diri Anda, apakah Anda tertarik untuk melihat pameran ini? Jika jawabannya tidak meyakinkan, berarti ada sesuatu yang salah dalam pelaksanaan pameran tersebut. Nah, sebuah pameran harus mempunyai public appeal, yang artinya mempunyai daya tarik bagi masyarakat umum. Daya tarik ini dapat dilihat dari materi pameran, menarik secara penataan, dan juga menarik dari tema sentralnya. Kemudian yang terakhir yaitu kesan-kesan. Pada akhir kunjungan, pengunjung diminta untuk memberikan kesan-kesan tentang pameran tersebut. Biasanya kesan-kesan ini tertuang dalam buku kesan-kesan yang telah disediakan oleh panitia pameran. Kesan-kesan yang ditulis oleh pengunjung dapat dijadikan dasar evaluasi penyelenggaraan pameran, sehingga kedepannya jika mengadakan pameran lagi akan lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya adalah arus pameran. Arus pameran ini harus diperhatikan agar pengunjung dapat menikmati pameran dengan baik. Nah, ada dua cara pengaturan arus pameran atau jalan masuk dan keluar sebuah pameran, yaitu yang pertama, jalan masuk dan keluar satu arah, sehingga lalu lintas pengunjung tidak kacau dan semua pengunjung terpaksa melihat semua stand pameran. Jadi untuk jenis yang pertama ini hanya ada satu pintu masuk dan satu pintu keluar dalam sebuah pameran. Kemudian yang kedua yaitu jalan masuk dan keluar bebas yang memungkinkan pengunjung melihat pameran pada bagian yang disukai saja. Tetapi di sini lalu lintas pengunjung bisa dikatakan agak semrawut gitu. Nah, di tipe yang kedua ini bisa terdapat lebih dari satu pintu masuk dan pintu keluar pada sebuah pameran. Yang terakhir adalah evaluasi pameran. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan terakhir dari penyelenggaraan pameran. Evaluasi dapat dilihat dari prosesnya, yaitu pada saat persiapan, pelaksanaan, dan berakhirnya kegiatan. Apakah pameran tersebut mempunyai public appeal atau tidak? Perlu adanya indikator evaluasi. Nah, indikator tersebut dibahas sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah pengunjung. Semakin banyak jumlah pengunjung pameran tersebut, maka pameran tersebut semakin baik. Biasanya, panitia telah menargetkan jumlah pengunjung dengan jumlah tertentu. Apabila jumlah melebihi target, berarti pameran tersebut baik. Tetapi, apabila pameran tersebut sedikit dan sepi pengunjung,
ada sesuatu hal yang keliru dan salah dalam penyelenggaraannya. Yang kedua adalah kesan-kesan pengunjung. Pada pintu keluar pameran biasanya tersedia buku untuk memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk memberikan atau menuliskan kesan-kesannya. Nah, kesan-kesan inilah yang perlu dikaji panitia, apakah kesannya baik, kurang bermanfaat, ataupun pengunjung juga dapat memberikan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang supaya panitia dapat menyelenggarakan pameran yang lebih baik di waktu kedepannya. Yang ketiga adalah penataan dan kenyamanan. Penataan dan kenyamanan pameran yang baik memberikan kesan pameran tersebut bagus. Apabila penataan acak-acakan dan semrawut, pameran tersebut kelihatannya tidak baik. Oleh sebab itu, penataan stand dan kenyamanan pengunjung menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi pameran. Yang terakhir adalah materi pameran. Panitia harus dapat memilih tema dan materi pameran sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Semakin ada kesesuaian antara kebutuhan pengunjung dan materi pameran, pameran tersebut akan semakin berhasil. Apabila materi pameran tidak sesuai dengan kebutuhan pengunjung, pameran tersebut dapat kurang berhasil. Materi pameran yang disajikan sebaiknya menyajikan isu-isu terkini yang banyak dibicarakan masyarakat luas sesuai dengan target sasaran pengunjung.